bertanya lebih jauh kepada Pak Purbaya, masih juga terkait dengan kondisi BPD, perbankan dan likuiditas keuangan sendiri. Nah, ini kan kalau kita lihat Pak Purbaya, kondisi likuiditas di perbankan kita katakan masih cukup longgar begitu ya di tengah masa pandemi ini. Namun bagaimana nih pemantauan dari LPS sendiri terhadap pemerataan simpanan nasabah di BPD, baik di BPD dalam dan juga luar Pulau Jawa? Kondisi likuiditas perbankan memang longgar sekarang ya. Kalau kita lihat tentunya sama di BPD juga akan seperti itu. Berdasarkan tiering dan nominal yang dijamin, total simpanan BPD pada bulan Agustus 2021 mencapai sekitar 655 triliun atau naik sebesar 22,37 triliun year on year. Ini didorong oleh kenaikan pada seluruh saldo simpanan. Tiering simpanan dengan saldo 100 juta sampai 200 juta naik paling tinggi sebesar 3,38 triliun. Dari total simpanan BPD tersebut, total simpanan yang dijamin adalah sebesar 293,22 triliun atau naik sebesar 14,46 triliun. Kalau kita lihat distribusinya, di Pulau Jawa sendiri, kita lihat simpanan BPD tertinggi adalah Jawa Barat sebesar 110,23 triliun dengan share 34,62% dari total simpanan BPD di Pulau Jawa. Kalau kita lihat total DPK sebetulnya sebagian besar masih di daerah di Pulau Jawa sekitar 78,3%, dan saya pikir BPD pun strukturnya hampir sama, sebagian besar di Jawa dengan tadi Jawa Barat yang terbesar sebesar 34,62 triliun. Di luar Jawa yang paling besar adalah BPD Sumatera Utara dengan simpanan tertinggi sebesar 31,72 triliun atau 9% lebih dari total simpanan BPD di luar Jawa. Jadi belum cukup merata antara Jawa dan luar Jawa, tapi saya yakin nanti dengan semakin bertumbuhnya ekonomi di luar Jawa, kontribusi BPD luar Jawa akan semakin membesar lagi. Baik. Pak Purbaya, apa yang harus dibenahi ini untuk meningkatkan penyebaran yang lebih merata pada akhirnya, Pak? Yang utama adalah kan bank akan mengikuti pertumbuhan ekonominya kan. Yang pertama adalah ya mestinya daerah lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Pusat juga harus membuat program pertumbuhan ekonomi yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di samping itu kan dari pemerintah, tapi dari masyarakat pun untuk menarik dana masyarakat, layanan BPD di luar Jawa harus ditingkatkan sehingga kualitasnya sama dengan yang di Jawa atau bahkan lebih. Ini kan di luar Jawa masih baru berkembang sehingga ruang untuk tumbuh lebih besar dengan teknologi yang baru amat terbuka lebar. Kalau saya lihat dari datanya juga BPD di luar Jawa itu belum memanfaatkan dana-dana korporasi. Share-nya hanya 7% atau lebih kurang, utamanya dari Pemda maupun dari sebagian masyarakat. Tapi korporasinya masih kecil. Jadi BPD di luar Jawa harus memanfaatkan atau meningkatkan kemampuannya dalam membantu bisnis untuk berkembang lebih jauh. Baik. Terkait dengan hal tersebut, Pak Purbaya, ini kan pengembangan layanan digital juga kita lihat sudah menjadi satu keharusan dari bank sendiri untuk bisa mengembangkan bisnisnya, termasuk juga menjaring dan mempertahankan nasabahnya. Namun berdasarkan pemantauan dari LPS sendiri, Pak Purbaya, apakah pengembangan dari layanan atau adopsi digital di BPD cukup berperan jauh terhadap tren pertumbuhan dana simpanan nasabah di luar dana Pemda ataupun korporasi? Kalau kita lihat sebetulnya COVID ini menimbulkan tren baru di perbankan maupun di seluruh servis industri Indonesia kan. Ini cenderung bergerak ke arah digitalisasi atau service digital. Mobile banking menjadi semakin aktif dan semakin dipakai oleh masyarakat umum ya. Yang tadinya biasa belanja bayar cash, sekarang sudah bisa transfer, lebih suka transfer dari rumah dan lain-lain melalui handphone dan sebagainya. Cuman kalau kita lihat dari berapa persen dorongan dari digitalisasi terhadap perbankan BPD, data persisnya belum ada. Tapi kalau kita lihat DPK BPD sekarang tumbuhnya 3,4,3%,
ini di bawah rata-rata pertumbuhan DPK nasional yang 10,43%. Jadi kelihatannya seandainya ada pergerakan atau bantuan dari digital pun masih belum cukup matang. Jadi BPD perlu meningkatkan lagi servis digitalnya untuk mengejar ketinggalan dari bank-bank nasional yang lain. Kalau kita lihat dana yang dimiliki pun perorangan share-nya 34,49%, Pemda share-nya adalah 23,39%, swasta nasional swasta perusahaan swasta atau korporasi hanya 6,16%. Jadi di luar dugaan kita yang dana masyarakat di BPD sudah cukup besar sebetulnya memberi kontribusi terhadap total DPK BPD. Yang masih kurang, yang seperti saya bilang tadi, adalah DPK dari perusahaan swasta atau korporasi di BPD. Mungkin karena BPD biasa melayani masyarakat pemerintah saja atau masyarakat yang bisnisnya biasa-biasa aja, sehingga kemampuan mereka dalam men-serve atau melayani korporasi belum cukup canggih, sehingga hanya kecil dana korporasi yang ada di BPD. Saya pikir ke depan BPD mesti meningkatkan kemampuannya dalam melayani korporasi, termasuk memberi advice manajemen mungkin ya, sehingga korporasi bisa memakai dana-dana yang ada di BPD atau menaruh uangnya di BPD lebih banyak lagi. Baik. Pak Purbaya, dalam hal mengembangkan layanan digital sendiri ini seperti bank umum lainnya, BPD pun kan ini berpotensi menggandeng pihak ketiga. Namun menurut LPS, apakah perlu ada ketentuan atau rambu-rambu khusus yang mengatur terkait transfer data atau informasi untuk proteksi simpanan data nasabah? Yang kita sadari adalah keamanan sistem informasi dan transaksi bank perlu diperhatikan dengan sangat serius dan hati-hati oleh setiap bank untuk melindungi kepentingan para nasabahnya. Sebagaimana dimaklumi, perlindungan pada konsumen jasa keuangan telah diatur dalam undang-undang, yaitu bahwa penerapan perlindungan konsumen mempertimbangkan sejumlah prinsip, diantaranya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data informasi konsumen, dan yang terakhir, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Dengan demikian, bank harus menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap data diri nasabah. Adapun berkaitan dengan wewenang LPS dalam melakukan penjaminan simpanan, LPS akan melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan terhadap rekening simpanan nasabah pada bank gagal yang tidak diselamatkan, yang ditangani LPS untuk selanjutnya dilakukan tindakan hukum yang diperlukan. Baik, Pak Purbaya, sebagai closing statement, apa yang menjadi imbauan dari LPS kepada BPD untuk menghadapi sisa tahun 2021 dan menyongsong 2022 mendatang? Ada beberapa advice atau masukan dari kami terhadap BPD. Yang pertama, kita menyadari likuiditas perbankan BPD tergolong masih cukup ample dan potensi untuk terus meningkatkan kinerja keuangan masih cukup besar. Untuk itu, saya berharap BPD dapat lebih agresif untuk menyalurkan kredit sehingga pemulihan ekonomi daerah dapat berlangsung lebih cepat. Yang kedua, BPD juga harus didukung dengan sumber daya yang mumpuni sehingga dapat mengembangkan layanan digital dengan tata kelola yang baik. Dengan adanya layanan digital tersebut, diharapkan kualitas pelayanan meningkat, keamanan serta kenyamanan konsumen terjaga. Dan yang ketiga, program transformasi BPD ke depannya perlu diarahkan untuk memelihara serta terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis. Dengan demikian, BPD diharapkan ke depannya lebih mampu berdaya saing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi stakeholders. Demikian Mas Daniel. Baik. Terima kasih banyak Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS telah bergabung bersama kami di program Power Lunch. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.